Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Hari ini kembali bersama dengan saya, Pendeta Novan Prasetyo. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, Jumat 6 November 2020, saya membawakan firman Tuhan dari Wahyu pasal 9, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Namun kita tidak membaca semuanya Bapak Ibu Saudara, saya hanya memilih 2 ayat saja, yaitu ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Perikopnya adalah sangkakala yang ke-6. Namun sebelum kita membaca, sekaligus merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa. Kami selalu mengucap syukur kepadamu ya Allah, untuk kebaikan, kemurahan, dan belas kasihan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami sampai pada kesempatan hari ini. Kami sangat mengucap syukur jikalau kami pun boleh meluangkan waktu, merendahkan hati kami untuk datang di hadirat Tuhan, untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Mari Tuhan memimpin kami umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan juga pakai hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami memohon. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan dalam Wahyu 9 ayat 11 sampai 21 yang saya khususkan untuk dibacakan, yaitu ayat 20 dan 21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Bapak Ibu Saudara, menyembah berhala itu adalah dosa. Berhala itu Bapak Ibu Saudara, kita tentu tahu kalau secara tradisional atau sering kita dengarkan di dalam Alkitab. Berhala dalam rupa patung yang dibuat dari emas, yang dibuat dari perak, yang dibuat dari tembaga, atau berhala-berhala lain yang bisa jadi dari batu, dari kayu, dari tanah, ataupun di air dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang mendua Allah, yang membuat kita jauh dari Allah, dan sehingga kita akhirnya tidak mengandalkan Allah, itu adalah berhala. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika berhala itu ada pada kita, maka kita akan berdosa dan akhirnya meninggalkan Allah. Allah adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau bahwa umatnya menyembah yang lain selain Dia. Karena dikatakan bahwa tiada lain, tiada yang kita sembah selain Tuhan Allah Bapa kita di surga. Baik di bumi ini dan di segala tempat. Nah Bapak Ibu Saudara, hidup kita untuk kenyamanan diri sendiri, untuk daging kita ini cenderung akhirnya membuat segala sesuatu menjadi berhala. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Bisa jadi berhala-berhala itu ada di sekitar kita, ada di sekitar apa yang saat ini kita lakukan dan kerjakan. Bisa jadi kalau kita mencintai uang, bisa jadi kalau kita terlalu mencintai pekerjaan, bisa jadi kalau kita terlalu mencintai keluarga, mencintai hobi, mencintai teknologi yang sekarang orang andalkan karena dia hanya bekerja di rumah saja. Karena pandemi ini, maka teknologi merupakan sebuah andalan manusia zaman sekarang. Namun hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan jadikan semuanya berhala. Karena Tuhan adalah Allah yang cemburu, Allah yang tidak mau diduakan. Ketika kita menggunakan segala sesuatu di dunia ini sehingga semuanya menjadi berhala, lupa Tuhan, lupa takut akan Tuhan, lupa menyembah Tuhan, maka itu bisa saja menjadi semacam berhala.
Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan adalah Allah yang cemburu, seperti yang saya katakan tadi, yang menghukum orang-orang yang tidak mau berubah, yang sesat, yang membela atau hidup dalam berhala. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tidak salah kita mencintai dunia ini dengan segala isinya. Namun Bapak Ibu Saudara, kita harus sertakan Tuhan. Kita harus minta bahwa Tuhan selalu menyertai apa yang kita lakukan di dunia ini, karena Dia akan memberikan jalan terbaik, akan memuluskan apa yang kita kerjakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ingat, berhala adalah dosa, selalu andalkan Tuhan. Jangan lupa bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini, kalau kita tidak membawa nama Tuhan, bisa jadi itu merupakan sebuah berhala. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur, Tuhan berikan kami kebijaksanaan sebagai umat percaya untuk membedakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, membedakan yang mana yang kami harus sembah, yang mana yang kami harus singkirkan atau kami tidak fokuskan. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah Allah yang berdaulat, Allah yang senantiasa memelihara kami, dan Allah yang harus selalu kami utamakan, Allah yang selalu kami tinggikan di atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, pimpin kami sehingga kami bijaksana untuk senantiasa mengelola kehidupan ini dengan tetap mengutamakan dan menomorsatukan Tuhan di atas segala sesuatu. Tentu Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi, kami tentu menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan masalah. Di atas semuanya itu kami berdoa untuk setiap kami, sidang jemaat-Mu, agar dimampukan bekerja di tengah pandemi, melakukan aktivitas di tengah pandemi ini, bahkan juga merancang segala program, cita-cita harapan kami di tengah pandemi ini. Karena kami percaya bahwa kami akan bisa melewatinya dengan protokol kesehatan yang tentunya kami ikuti. Kami juga berdoa ya Bapa, melewati keadaan yang saat ini sedang terjadi. Ada terus beberapa orang yang terpapar dan juga positif COVID-19, khususnya di wilayah Barito Timur ini. Namun kami selalu berdoa bahwa Tuhan beserta mereka. Tuhan memakai setiap dokter, perawat, tim medis, polisi, TNI, dan seluruh tim gugus tugas dari pemerintah, sehingga berpangku tangan dan bergotong royong, menopang, memimpin, bahkan menolong setiap orang-orang yang terpapar ini sehingga pun boleh sembuh kembali. Dan kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan khususnya dimanapun berada, setiap hamba-hambamu, pelayan dari pendeta, penatua diakon, guru-guru sekolah minggu, aktivis gereja, dan siapapun yang tergerak di tengah pandemi ini untuk terus memberitakan Injil. Tuhan berkati sehingga jemaat-Mu pun tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, selalu rindu untuk boleh bersekutu, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati dunia ini, berkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Biarlah kami dimampukan untuk menghadapi segala tantangan hidup ini, karena kami percaya bahwa hidup ini adalah kesempatan kami untuk mempertanggungjawabkan dan untuk mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kiranya melewati firman Tuhan ini, kita senantiasa diberkati, dan kiranya kita pun tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita.